Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi. Apakah suara saya terdengar, Mbak Mas? Dengar, Pak. Terdengar, Pak. Halo? Nggak ada suaranya. Terdengar, Pak. Halo? Terdengar. Suara saya kedengeran nggak? Iya, Pak. Kedengeran. Terdengar, Iya, Pak. Iya, kedengeran. Iya. Loh, kayaknya saya ngomong, coy. Safira, suara saya kedengeran nggak? Kedengeran, Pak. Oh ya, wes. Ya. Oke, teman-teman mana nih? Kok masih banyak yang belum? Terus ngatus sih masih Safira ini. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh, Saya bangun pagi, Pak. ya. Kaget, Kita Pak, saya, Pak. tunggu 5 menit ya. Jam berapa sih ini? Oh, kurang 2 menit. Jadi 8:30 jadwalnya di Zoom tadi. Tunggu. Ya. Oke, langsung kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, selamat berpuasa. Ini semua pada puasa ya, belum sarapan semua. Oke, jadi hari ini kita akan bahas tentang kelanjutan dari proposal kerosaannya. Jadi mungkin teman-teman sekalian sudah ada yang WhatsApp atau apapun itu, belum sempat balas dan lain-lain, dilanjutin dulu aja. Nanti kita minggu depan itu liburnya tanggal berapa ya? Mulai liburnya? 19. 19. Oh ya, nggak ngerti sih, lali. Aduh. Ada yang tahu nggak liburnya tanggal berapa? 19, Pak. Maksudnya minggu depan nih masih ada kelas apa enggak? Liburnya tanggal 19 kayaknya. 19 Rebo ya. Nah, ini kesepakatan aja teman-teman sekalian, ada yang pulang sebelum tanggal itu apa enggak? Kalau liburnya tanggal 19, sebenarnya kita masih bisa kuliah tanggal 18. Cuma kalau misalnya teman-teman di sini pengennya kayak gini aja, Zoom, mungkin bisa pulang kampung gitu. Ada yang pengen pulang di hari itu atau enggak? Kalau misalnya enggak, mungkin tanggal 18 kita bisa masuk aja buat konsultasi. Ada yang ini enggak? Pengen pulang? Ada, Pak.
Cuma aja. Ada Pak Nggak ada. tanggal 14. Ada Pak tanggal 16 pulang. Tanggal berapa? 18. 16. 14. Tanggal 16. Oke, kok suaranya kecil ya? Coba kamu teriak Fariha coba. Enggak bisa, Pak. Kok suaranya kok cilik ya? Ning gone 18 pulang. apa namanya? Oh, mungkin ini kali ya. Sebentar. Ah. Oke, berarti kita mungkin minggu depan by Zoom lagi aja, ngelanjutin mungkin ada unek-unek yang kalian mau sampaikan atau seperti apa. Nah, di pertemuan kali ini kalian boleh juga tanyakan kalau misalnya kemarin ada hal-hal yang di proposal penelitian, proposal kewirausahaannya, bisnis plan-nya itu kurang jelas, kalian bisa sampaikan di pertemuan sekarang ini di kolom chat atau mungkin bisa langsung tanya aja. Nah, kita lanjutin ke perhitungan keuangan. Mungkin teman-teman sekalian kemarin ada juga yang WhatsApp, Pak, ini bagian keuangannya di garap sekalian apa enggak? Nah, kayak gitu. Nah, jawabannya adalah tidak. Cuma ini karena saya udah kasih sekarang, berarti nanti kalian sambil liburan, sambil Idul Fitrian, mungkin bisa sambil nyicil-nyicil ini juga, biar nanti bisa dikumpulin setelah Lebaran. Nah, ini filenya bisa kalian temukan di folder, salah ding. Mana ya? Di folder, screen. Oke. Filenya bisa kalian temukan di folder ini ya. Di folder yang apa ini namanya ya? Materi 20 Maret. Ya, materi 20 Maret 2023 dulu kayaknya saya udah kasih ke kalian apa namanya? Foldernya. Di sini ada cash flow usaha yang udah ada isinya sama cash flow yang kosong. Di situ juga ada proposal kewirausahaan yang dimana ini yang ngopi ada berapa anak nih nggak tahu sih. Kayak ke kopi mungkin ya, jadi ada banyak di sini, tapi silahkan ambil satu aja. Nah, terus kita balik lagi ke apa namanya, perhitungan kewirausahaan. Super duper gampang sebenarnya sih, kalau misalnya kalian ngerti cara ngisinya. Nah, di sini ada beberapa hal yang kalian perlu perhatikan. Di bawah itu ada kolom namanya, tabel, jenis tabelnya namanya adalah input assumption di sini. Terus ada juga aggregate cash flow. Ada juga making business, distribution business, service business, licensing. Sama terakhir adalah chart. Nah, chart ini ya berarti ya bagan ya. Yang perlu kalian isi sebenarnya cuma di nomor 1 ini aja. Jadi sangat-sangat gampang kalau misalnya kalian isi udah benar, satu udah benar, input assumption-nya udah benar, yang lain pasti udah benar. Tapi kalau misalnya di input assumption ini kalian salah, berarti nanti di next-nya bakal salah seperti itu. Nah, yang perlu diisi apa aja? Ini ya, jadi what is your business name? Nama dari bisnisnya itu apa? Kalau di sini tulisannya LC Short Course, misalnya bisa diganti bisnis bubur ayam apa gitu misalnya. Nah, misalnya kayak gitu. Terus, in which month do you want your cash flow projection to start? Karena ini tujuannya adalah cash flow itu untuk memprediksi kira-kira nanti itu usahanya itu bakal punya laba berapa di tahun berapa, punya harga berapa di tahun berapa, harga berapa di tahun kedua, dan selanjutnya seperti itu. Makanya di sini kalian juga harus tentuin kira-kira bulan apa kira-kira cash flow-nya ini bakal jalanin. Nah, ini bisa juga kalian tentuin cash flow-nya ini bakal dijalanin sebelum usahanya jalan atau bahkan pas usahanya jalan. Jadi terserah kalian. Terserah kalian. Kalau di sini tulisannya adalah bulan 12. Sorry, tanggal 12 bulan 3, bulan 5 2019. Jadi formatnya ini ya. Formatnya adalah tanggal, bulan, tahun. Nah, di sini silakan kalian ganti aja tanggal berapa ya sekarang mungkin nah gitu atau mungkin berapa bulan yang lain. Berapa bulan lagi silakan. Terus what is your business bank account balance at the start of the month enter in cell C5. Jadi di tanggal ini kira-kira bisnis kalian tuh punya modal berapa. Jadi ini sebenarnya ngarang-ngarang bebas ya aslinya ya. Cuma nggak sepenuhnya ngarang bebas juga karena kalau misalnya kalian naruh harga-harga atau jumlah-jumlah yang nggak masuk akal itu akan jadi nilai yang tersendiri juga. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan adalah semua format di tabel ini tuh dalam currency pound sterling. Jadi kalian harus ubah dulu jadi rupiah. Di sini kan ini pound 00 pound sterling ya kayak gitu. Nah, ini jadiin rupiah dulu nanti sebelum dikerjain semua currency-nya diubah jadi rupiah. Ada di sini. Rupiah. Mana rupiah?
rupiah. Nah, rupiah Indonesian. Nah, kayak gitu. Jadi ini diganti langsung aja misalnya di bank kalian itu seolah-olah ada duit 50 juta. Nah, kayak gitu nanti dia akan muncul 50 juta. Jadi ini semacam kayak modal awal dari usaha kalian. Kalau misalnya Pak, kalau misalnya di perusahaan saya itu nggak ada modal awal sama sekali, nol, ya nggak masalah, terserah. Tapi nanti akan jadi minus 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 semua di sini. Nah, jadi kalian usahakan kira-kira di buku tabungan kalian tuh sekarang apa namanya, mungkin ada berapa juta gitu misalnya. Nggak tahu ya. Jadi ada yang 100 juta, ada berapa. Anak-anak zaman sekarang kan kaya raya tuh, HP-nya iPhone semua. Nah, kayak gitu. Jadi coba kita kasih tulisan di sini kayak 50 juta aja. Oke. Bentar. Oke. Terus setelah itu, setelah diisi ini, kalian isikan, ini produknya udah tak kasih sampai 20 produk. Kalau misalnya kalian punya 20 produk yang berbeda, kalian bisa isi semuanya. Tapi kalau misalnya kalian itu cuma punya 5 produk atau 4 produk, 2 produk, ya wes yang diisi cuma 2 aja, 4 aja. Kalau di sini contohnya ada 4. Nah, di sini ada topi 1, topi 2, kaos sama sweater. Nah, di sini kalau misalnya di sini ada produk kalian sendiri, misalnya meja, kursi, atau mungkin t-shirt Mario, t-shirt Mickey, t-shirt apa yang ternyata mereka itu t-shirtnya itu beda-beda harga, berarti kalian harus jadiin beberapa produk. Tapi kalau misalnya ternyata mereka itu punya harga yang sama, ya jadiin satu. Nah, ini hat ini, topi 1 sama topi 2 ini kenapa kok, kan ini topi sama-sama topi, kenapa nggak dijadiin satu? Ya karena mereka itu punya harga yang berbeda, makanya dijadiin satu, nggak dijadiin satu. Tapi kalau misalnya ternyata hat ini punya harga yang sama, ya wes jadiin satu aja. Kita ganti aja jadi lemari, meja, kursi, sama apa ya kira-kira ya? Oh, kitchen set. Kitchen set aja. Nah, kayak gitu misalnya. Jadi silahkan diisi sampai 20. Saya rasa nggak sampai segini sih. Jadi nanti mungkin kalian ngisinya cuma sampai berapa gitu. Jadi sepertinya nggak sampai 20 juga. Terus ini month of first sale. Jadi bulan di mana kalian tuh pertama kali jualan produk itu. Nah, kalau misalnya ternyata, oh saya bikin usahanya itu start di bulan Desember 2019 yang tadi. Tapi jualannya itu enggak itu, Pak. Karena saya pengen itu pas ngeluarin mejanya itu, produk meja, itu di musim semi. Di mana musim semi itu hadirnya di bulan April, Maret misalnya kayak gitu. Atau mungkin kalau kalian tahu produk H&M, Zara, nah kayak gitu, itu biasanya kan mereka punya semacam kayak collection ya. Collection summer-nya kayak gimana, collection musim seminya kayak gimana, autumn dan lain-lain semacam itu. Jadi nggak selalu semua produk itu langsung jreng di awal itu dikasih, atau mungkin di-keep dulu lah. Awalnya saya kayak pas launching saya pengennya itu launchingnya lemari doang, Pak. Nanti kalau misalnya di bulan kedua saya pengennya itu meja, kursi. Setelah itu bulan ke-5 atau ke-10 saya kasih lah kitchen set seperti itu. Nah, nanti saya bakal tanya alasannya kenapa, nah, kayak gitu. Jadi silahkan nanti kira-kira produk kalian tuh bakal dijeretin semua atau mungkin dikeluarin semua itu di bulan apa. Kalau misalnya di bulan awal-awal ya wes sesuai sama ini. Tapi kalau misalnya ternyata di tahapan-tahapan kayak gitu, ada tahapannya 1A, 2 bulan apa dan sebagainya, ya wes ditulis. Jadi di sini tulis saja tanggal 12 bulan 1 Desember 2. Oh, salah guys. Jadi ini ya. Ternyata ini tuh Desember 2019, berarti 12-nya ini bukan tanggal ya. Jadi bulan. Sama kayak ini berarti ya. Jadi ini juga bulan. Jadi bulan 12 tanggal 1 2019. Ini dia di launchingnya tanggal 1 bulan 12 2012. Wait, bentar. Nah, kayak gitu. Oke, terus kursi. Nah, ini kursi dia launchingnya itu nggak bulan Desember, bulan Februari 2020, makanya dia tulisnya Februari 2020. Silahkan ini diganti sesuai dengan yang kalian inginkan lah sebenarnya. Jadi nggak masalah. Terus number of month filled up to full sale. Jadi apa namanya? Kira-kira
produknya itu bakal dijual berapa lama. Seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya kalau di luar negeri itu kan musimnya ada 4, mungkin produknya itu cuma dijual selama 4 bulan doang, setelah itu udah nggak dijual lagi. Ya wes, tulis saja 4. Kalau misalnya ternyata ini dijual selama 12 bulan atau 1 tahun penuh, ya tulis 12. Kalau ternyata dijualnya cuma 6 bulan, ya tulis 6 bulan. Nah, kayak gitu. Jadi silahkan nanti ditulis kira-kira dijualnya itu berapa lama, selamanya kah? Atau dia cuma edisi tertentu. Misalnya edisi kalian di sini produknya adalah hampers hari raya, nah kayak gitu. Dijualnya di hampers hari raya misalnya. Hampers lebaran. Nah, dijualnya di bulan sekarang ya. Jadi 2023. Nah, bulan apa ini sekarang ya? 4. Sorry. Bulan 4 misalnya kayak gitu. Terus dijualnya selama 1 bulan doang. Ya bisa kayak gitu. Ada masalah gitu. Tapi rata-rata memang di sini itu nggak terlalu jauh beda ya. Kalau di sini kan 19-20, tiba-tiba 2023 kayak gini, nanti akhirnya di yang lain ini jadinya jaraknya terlalu jauh. Nah kayak gitu. Jadi usahakan yang dekat-dekat aja selama 3 tahun terakhir. Nah kayak gitu. Kalau ini yang 2000 kayaknya terlalu jauh. Nah kayak gitu. Terus ini kelihatan nggak sih guys? Kelihatan ya? Nah kalau misalnya ada apa-apa bilang di chat ya. Soalnya saya nggak baca WhatsApp. Oke. Average number of units sold per month at full sale. Jadi kalau misalnya kalian di sini punya produk itu, nah kira-kira produknya itu bakal kejual per bulan itu berapa? Dikira-kira aja, kira-kira oh si topi tadi kira-kira per bulan bakal terjual 35. Si lemari bakal terjual 80 misalnya, atau 100. Nah, kayak gitu. Ini bukan per tahun ya, tapi per bulan. Walaupun tulisannya di sini year 1, year 2, year 3, tapi di sini tuh kalian bisa proyeksikan kayak oh di tahun 2023 ini trennya lagi hits banget nih, makanya kejualnya bakal sekitar 5 ribuan per bulan. Nanti di tahun kedua dia bisa jadi turun atau malah naik lagi. Nah, kayak gitu. Atau tahun ketiga malah justru nggak ada lagi atau bahkan semakin naik lagi. Terserah kalian. Jadi kalian punya semacam kayak pandangan, oh kalau sekarang sih yang namanya baju-baju dengan tema Korea-Korea gitu hits banget. Kalau tahun depan belum tentu, tahun depannya lagi belum tentu. Atau bahkan kalian berpikir bahwa, oh kalau sekarang sih kayaknya sneaker ini tuh nggak terlalu banyak peminatnya. Nah, setahun ke depan kayaknya makin banyak, makin banyak. Nah, seperti jadi silahkan nanti kalian tulis kira-kira per bulannya bakal kejual berapa. Nah, dikira-kira aja. Nah, kayak gitu. Terus dikira-kira ini juga harus mikir ya. Kalau misalnya ternyata dikira-kira, oh ternyata ini kejualnya 5.000. Nah, nanti akan keluar di sininya itu perhitungannya kalau modal kalian nggak kuat itu akhirnya jadi minus. Nah, kayak gitu. Jadi hati-hati juga. Jadi yang masuk akal aja. Jadi kalau misalnya di situ ternyata modalnya cuma dikit, ya berarti ininya juga mungkin harus nggak terlalu banyak-banyak banget. Nah, kayak gitu. Waduh, SKT. Mari 10 menit ya. Oke, jadi nanti kita lanjutin habis ini saya kasih link lanjutannya. Kalau emang udah mati ininya Zoom-nya. Terus setelah itu average retail price. Nah, di sini di tahun pertama itu ini sama ya, nanti diganti jadi rupiah juga. Jadi harga sebuah barang itu nggak selalu sama. Jadi bisa jadi tahun pertama itu harganya 50.000. Tahun kedua, karena kalian tadi itu udah kayak mikirnya tahun kedua kayaknya dia udah nggak eksklusif lagi sih. Banyak yang pakai, banyak yang meniru, banyak yang udah nggak hits lagi, harganya bisa lebih turun, misalnya kayak gitu. Tahun pertama 50.000, tahun kedua bisa 45.000 atau sebaliknya malah. Jadi kalau misalnya tahun pertama kayaknya sneaker Jordan ini 2,5 juta laku nih, tapi kalau tahun selanjutnya kayaknya barang-barang seperti ini tuh udah mulai langka gitu, karena makin banyak orang yang aware terhadap yang namanya sneaker, nggak nganggap sneaker sebagai sebagai sepatu yang dipakai doang. Makanya saya naikin tahun kedua jadi 50 pound sterling kalau di sini sih kayak gitu. Tahun ketiga juga sama. Jadi silahkan diprediksi kira-kira produk kalian tuh di tahun ketiga bakal laku berapa. Nah kayak gitu. Kalau ternyata tahun ketiga ini udah nggak jualan lagi atau mungkin diprediksi nggak laku, ya tulis saja 0. Nah kayak gitu. Jadi ini cash flow-nya ini per 3 bulan ya, per 3 tahun ya. Jadi kalau misalnya nanti tahun keempat, 5, 6 berarti harus bikin cash flow baru lagi. Terus di sini ada direct unit cost of production, di mana di sini adalah ongkos-ongkos yang kalian keluarin
untuk bikin sebuah produk. Misalnya kalau misalnya mau bikin produk kue ulang tahun ya, berarti yang direct cost-nya adalah pertama adalah material dari tepungnya, dari margarinnya misalnya, terus dari garamnya, gula, nggak tahu saya apa. Jadi intinya adalah sesuatu yang nempel di produk itu namanya direct cost. Sama biaya untuk pembuatan kuenya tadi. Mungkin ada kokinya, ada orang yang biasa ngoles-ngoles atau bentuk-bentuk kuenya seperti itu. Nah, itu materialnya atau bisa dibilang kayak tepung, gula dan sebagainya tadi itu silahkan ditulis di sini. Oh, ternyata materialnya untuk bikin tadi lemari dan meja tadi cuma 1 pound sterling butuhnya kayunya itu. Satunya lagi 3 pound sterling, satunya 1 pound sterling dan lain-lain. Jadi silahkan nanti diganti sesuai perkiraan kira-kira produk kalian itu nanti bakal ngabisin biaya berapa untuk materinya, material sorry. Jadi untuk bahannya bakal ngabisin berapa. Labor ini adalah ongkos untuk membuatnya. Jadi kalau misalnya tadi bikin kue ulang tahun, berarti mungkin ada orang eh, yang bikinnya, si orang yang bikinnya tadi kan nggak mungkin dia sukarela ya, pasti diupahin. Nah, kalau misalnya kalian bikinnya, misalnya Pak saya itu upahnya itu harian Pak, bukan bijian. Oh, kalau misalnya saya bikin mukena di desa saya itu, di perusahaan saya itu ya sehari mereka digajinya 50.000 misalnya, murah sekali. Nah kayak gitu terus sehari kira-kira dia bisa bikin sekitar 50 mukena. Berarti kalian harus tulis di sini itu bukan 50.000, tapi 50.000 dibagi 50 tadi. Nah, jadi intinya adalah labor ini adalah per buah, bukan per hari, bukan per ini per buah aja. Jadi kalau misalnya kalian sehari berapa, nah dikira-kira aja kalau misalnya sehari bisa bikin kue sebanyak 10, terus satu hari dia gajinya 100.000 harian, berarti 100.000 dibagi 10 ya per kuenya 10.000. Nah, kayak gitu. Terus, post and packaging ini adalah biaya untuk bikin biaya untuk ngepost atau packaging apa namanya ya, delivery lah kayak gitu. Jadi kan ada beberapa produk yang butuh kemasan, ada produk yang butuh packing tambahan misalnya untuk saya jualnya online semua sih Pak, makanya butuh packing yang kuat banget. Nah kayak gitu, kardusnya harus tebal. Nah, kamu tulis di sini kira-kira biaya untuk packing per buahnya tadi berapa. Terus yang other direct cost ini silahkan diisi terserah sebenarnya sih. Other direct cost adalah biaya-biaya yang tidak termasuk itu tadi. Salah satunya juga adalah biaya untuk kecelakaan. Misalnya di perusahaan kalian tuh juga harus kayak bikin semacam biaya tidak terduga gitu ya. One day misalnya ada, saya bikin kue tapi mungkin suatu saat ada kalanya kue itu jatuh atau mungkin ada kalanya kue itu gosong atau seperti apa. Biaya-biaya yang tidak terduga seperti itu. Kalian spare di sini. Kalau misalnya nggak terpakai, ya untung buat kalian. Kalau misalnya one day itu ternyata kejadian, kalian masih punya tabungan untuk itu. Jadi silahkan ditulis di sini adalah biaya-biaya tidak terduga seperti itu. Nah, annual percent change in direct cost ini adalah kira-kira di perusahaan kalian nih, kalian bakal ngira nih di semua hal ini per tahun itu bakal naik apa enggak di tahun kedua sama tahun ketiga. Oh ternyata saya prediksi di tahun kedua ini bakal ada krisis moneter sih Pak. Jadi makanya bakal naik sih harga apa namanya harga bahan bakunya. Ya, saya tulis 25% kayak gitu. Tapi kalau misalnya ternyata nggak naik sama sekali atau mungkin naik sedikit Pak, kayaknya saya spare aja 10% sama satunya lagi juga 10% tahun ketiga. Jadi naik 10% per tahun. Nah itu juga bisa silahkan, nggak masalah. Jadi kalian tulis kira-kira prediksi di tahun-tahun selanjutnya itu bakal naik seberapa. Nah ini yang ngisi material dan lain-lain ini hati-hati juga karena ini semua juga harus berdasarkan riset. Jadi kalau misalnya kalian di sini punya produk apa, kalian harus riset dulu di Shopee, di Tokopedia, bahan-bahan itu tadi, margarin, gula, dan lain-lain tadi itu berapa. Nah kayak gitu. Nanti ini detail dari material ini kalian bisa taruh di proposal bisnis yang kemarin itu. Kan kemarin ada bahan baku berapa, upah berapa, dan sebagainya. Harus sama seperti yang di sini. Nah, terus di sini ada beberapa hal. Kalau tadi itu namanya making business. Making business adalah bisnis yang bikin barang atau produk lah istilahnya. Making business adalah sebuah usaha yang dia itu bikin produk. Bikin kursi, bikin undangan misalnya, bikin apapun itu, tapi dalam bentuk real atau ada produknya. Nah, distribution business ini adalah bisnis yang
dia itu usahanya di bidang distribusi atau di bidang delivery, misalnya kayak JNE, terus apa namanya, si cepat kayak gitu, berarti distribution business. Atau dia distribusiin dari apa namanya, gudang produknya Unilever ke apa Hypermart misalnya kayak gitu, dia distribution business. Nah ini kalian bisa isi. Tapi misalnya ternyata enggak, kalian bukan termasuk itu, ya ini dihapus del. Nah kayak gitu. Jadi nggak usah diisi distribution business. Kalau misalnya tadi kalian cuma bikin produk, ya wes yang diisi cuma ini toh. Nah, service business adalah bisnis yang bergerak di bidang jasa. Misalnya jasa pertama adalah jasa pembuatan desain poster. Jasa kedua adalah jasa pembuatan board game misalnya. Ketiga jasa apa dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kalian bisnis di bidang jasa, kalian bisa isi yang service business ini. Prinsipnya sama kayak yang tadi. Jadi nggak ada bedanya, cuma di sini bentuknya jasa. Kalau tadi bentuknya produk. Pak, kalau bisnis saya itu ada produknya, ada juga jasanya, dua-duanya, berarti kalian harus ngisi dua-duanya. Di sini diisi, di service business juga diisi. Nah, kayak gitu. Terus ada lagi licensing business. Ini adalah bisnis yang memang bergerak di bidang license, atau mungkin kalian mau bisnis di bidang rekaman, misalnya rekaman lagu Blackpink atau seperti apa, nah kayak gitu. Atau mungkin bisnis melegalkan suatu produk, misalnya kalian punya orang-orang punya karya nih, mau dilegalkan pakai HKI biar hak intelektualnya biar bisa keluar, nah kayak gitu, biar nggak ditiru orang lain. Nah kalian bisnis di licensing business. Licensing business sama distribution business ini nggak terlalu banyak dibahas di perkuliahan ini ya. Yang dibahas adalah making business sama service business. Jadi lebih ke produk dan jasa. Padahal sebenarnya bisnis itu ada yang lain juga, bisnis distribusi sama bisnis licensing. Cuma di Indonesia ini nggak terlalu banyak lah seperti itu. Licensing bisnis di Indonesia juga bisa dihitung. Nah, kayak gitu. Jadi nggak terlalu banyak. Nah, kayak gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan diajukan. Terus kurang 1 menit, nanti kita lanjutkan ke Zoom yang selanjutnya. Terus di sini ada business cost. Nah, business cost-nya adalah biaya-biaya yang ditimbulkan ketika bisnis itu terjadi. Jadi ada sama ya, tahun 1, tahun 2, tahun ketiga. Nah, kayak gitu. Terus di sini ada macam-macam. Kalian bisa tambahin sesuai dengan, waduh, ada kucing. Oke. Nah, jadi kalian bisa tambahin semuanya itu sesuai dengan kebutuhan dari bisnis kalian. Oke, kita stop dulu. Nanti kita lanjutin. Setelah ini saya kasih link. Kalian bisa gabung di situ lagi. Sebentar. Saya juga Baik, Pak.